Pada video kali ini kita akan bahas pergerakan Matic dan Cardano. So stay tuned. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Health. Selamat datang semuanya. Semoga kalian baik-baik aja. Oke, sekarang kita akan mulai menganalisa ADA dan Matic Polygon. Nah, di sini gua sudah punya chart Matic dan akan mengeluarkan satu chart pattern terlebih dahulu. Di sini seperti yang sudah kita lihat bahwa Matic ini sudah terkoreksi ya, koreksinya ABC hingga mencapai ke Fibonacci 0618 ya seharusnya di sini, atau Fibonacci 113 kalau kita ukur berdasarkan chart. Di sini kita bisa melihat bahwa Matic itu dia terkoreksi mencapai ke Fibonacci 0618 di harga $1, yang dimana ini adalah entry level yang sangat cocok sesuai untuk Matic jika kita ukur berdasarkan Elliott Impulse Waves. Nah, jadi kalau kita melihat berdasarkan ABCD patternnya dulu ya, dan apakah Matic sudah usai terkoreksinya? Kalau kita lihat berdasarkan divergence, basically pada time frame 4 jam Matic berpotensi untuk memberikan sinyal bullish divergence pada MACD. Tinggal kita menunggu MACD-nya golden cross agar terkonfirmasi bahwa pada time frame 4H Matic ini berada pada level support dengan potensi tingkat kenaikan dari level support Fibonacci 0618 ini berarti ke 0886, 0786, 0618 di harga $1,7, 1,6, 1,5. Kalau kita lihat berdasarkan rasio Fibonacci dan kita berikan garis horizontal di level tersebut, maka harus kita lihat 0786 dan 0886 ini ya, karena memang ada multiple rejections pada level tersebut. Patokannya teman-teman golden pocket aja 0618 dan 0786. Nah, di sini potensinya adalah kalaupun Matic sudah mencapai 1,7 maka harus terkoreksi kembali at least 50% dari tingkat kenaikannya. Jika kita ukur sekarang menggunakan Fibonacci, tarik dari C ke D, berhubung belum ada swing high di atas ini, maka kita belum bisa tarik Fibonacci. Nah, sebagai ilustrasi kita akan melihat 0,5 dan 0,382 karena terkoreksinya 50% dari tingkat kenaikan C sama D. At least terkoreksinya 0618 dan 0,5 di harga 1,5 dan 1,4. Kalau kita lihat di Fibonacci 0618 ini kan ada level resistance ya sekarang dan bisa menjadi level support, maka jika Matic ternyata naik ya ke harga 1,7 lalu terkoreksi pada level tersebut, potensinya adalah Matic bisa terkonsolidasi atau terkoreksi kembali ke harga 0,618 Fibonacci di harga 1,5. Atau skenario kedua adalah kalau kita melihat berdasarkan chart pattern dari double bottom atau triple bottom ya di sini ya. Anggaplah kalau kita lihat berdasarkan average price-nya ini double atau triple bottom. Matic breakout dari Fibonacci 0886 di harga 1,7, lalu terkoreksi lagi setelah menyentuh Fibonacci 113 atau 1272 ada di atas ini ya, karena aku nggak keluarin sebenarnya. Lalu setelah itu terkoreksi lagi ke level supportnya untuk retesting. Nah, jadi mumpung masih ada di level support, ini adalah kesempatan teman-teman untuk entry. Teman-teman tinggal menyesuaikan harganya aja, kira-kira mau masuk di harga berapa. Kalau kita lihat pada time frame 1 jam, basically RSI pun sudah memberikan sinyal bullish divergence ya. Pada MACD, pada RSI, lalu price action-nya juga mendukung seperti ini ya. Karakteristik dari divergence sendiri kan biasanya ada yang memang satu divergence seperti ini, atau memang ada yang dua divergence ya. Jadi teman-teman bisa melihat harga $1 atau Fibonacci 113 di harga $1.20 ini ya, berarti ya $1 lah 113. Berarti teman-teman bisa pasang jari di antara dua ini untuk taking long positions. Kalau kita lihat berdasarkan rasio ini kan memang belum selesai ya, belum usai, karena berdasarkan rasio dari Shark sendiri untuk penurunan B sama C itu secara teori
ke Fibonacci 113. Dan jika kita lihat berdasarkan channeling, Matic sendiri masih bermain pada ascending channel atau bullish channelnya, dan sekarang berada di level terbawah dari channelnya sendiri, didukung dengan level support Fibonacci 0618, juga didukung dengan support trend lainnya. So Matic berpotensi untuk kembali lagi bullish ke harga 1,7 atau seperti yang kita bahas tadi ya, bertahan pada channel atas, menurun lagi, lalu kembali lagi uptrend. Dan untuk long termnya sendiri, gue melihat Matic itu bisa mencapai ke harga 2,25 dolar. Sekarang berada pada Fibonacci 0618 berdasarkan rasio dari ABCD pattern. Berarti yang kita perlu perhatikan itu adalah Fibonacci 1272 di harga 2 dolar, 1414, 2,1 dan 1618 di harga 2,25 ya. Kalau ekspektasi gua, Matic itu ke harga 2,25 karena pada level tersebut itu ada level resistance. Dan sekarang kita akan bahas Cardano. Cardano time frame 4H. Kalau kita lihat berdasarkan divergence, basically Cardano sudah memberikan sinyal divergence pada time frame 4H. Divergence-nya itu yang mana? Di sini A sama C. Lalu kalau kita lihat pada RSI-nya sudah mulai naik seperti ini ya. Lalu kalau kita lihat pada MACD pun, MACD-nya tampak golden cross. So pada level saat ini Cardano berpotensi untuk kembali lagi uptrend, tapi tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Sesuaikan berdasarkan harga yang cocok untuk teman-teman, entry pointnya itu di mana. Cuma overall Cardano ini kan sudah kita analisakan lama banget ya penurunannya ke harga sekian. Nah ini adalah skenario dari Cardano. Skenario pertama adalah CD Fibonacci 1272, 141, 1618. Kalau yang gue terangkan di sini potensinya ke 1272, tapi at least kalau teman-teman melihat pada rasio Fibonacci, jika ada potensi harga menurun ke level retracement ya, berarti teman-teman harus melihat 1272, 141, 1618. Jadi ya berdasarkan ekspektasi kita. Cuma kalau untuk saat ini Cardano sendiri kan sudah sedikit pumping ya, tinggal kita lihat pada time frame kecil. Basically pada time frame 1 jam kan sudah memberikan sinyal dari bullish divergence lalu kembali reversal. Karakteristiknya ya perlu diingat ya, Cardano itu kita lihat pada level resistance-nya di harga 2,3 di sini ya, 2,3 di level resistance-nya. Jika pada level resistance tadi ada level support itu ternyata terkoreksi, maka Cardano berpotensi untuk kembali lagi menurun, at least retesting pada Fibonacci 0,5 lagi di harga 2 dolar. Tinggal kita menunggu apakah pada level tersebut itu ada sinyal dari hidden bear. Skenario berarti seperti ini ya, anggaplah naik lalu kembali lagi menurun, berarti kan swing high di sini dia lebih rendah, tapi RSI dan juga MACD-nya juga di atas ya. Potensinya berarti seperti ini dia. Nah, beginilah anggapannya. Terus kalau kita ilustrasikan berarti seperti ini. Nah, di garis apa namanya ini? Garis oscillator-nya maksud gua. Dan kita akan melihat konfirmasi dari MACD-nya that cross. Dan kalau kita ukur berdasarkan Shark sendiri, Cardano ini berpotensi untuk ke harga 2,6, 2,8, 2,9 di Fibonacci 0618 sampai dengan 0886. Kalau gua ukur berdasarkan karakteristik dari pola Cardano sendiri, basically melihat dari Elliott Wave bahwa di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C. Lalu kalau kita ukur berdasarkan impulse Elliott Wave, maka ini adalah impulse 1, di sini ada 2. Lalu di sini adalah 3, lalu sekarang itu adalah koreksi 4. Hati-hati, impuls 5 itu bisa saja double top atau bisa saja lebih tinggi daripada 3. Cuma harapannya bisa lebih tinggi daripada 3 ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan channeling, maka Cardano ini masih bermain di dalam bullish channelnya. Kalau ini adalah descending channel kecil di dalam sebuah channeling, teman-teman bisa menganggap ini adalah sebuah
falling wedge atau teman-teman mau melihatnya adalah sebuah bull flag. Tapi kalau kita lihat berdasarkan channeling, ada pun masih berada di level support, juga didukung dengan support lain-lainnya. Kalau kita ukur berdasarkan bullish flag, ini adalah tiangnya. Lalu kita pindahkan ke level support seperti ini ya. Untuk target price pertama berarti di harga 3,3. Lalu untuk target price kedua itu berarti ke harga 3,8 ya. So, kita akan melihat Elliott 5 dari Cardano sendiri ke level-level tersebut, dan antisipasi kalau untuk Cardano sendiri bahwasanya di sini ada lava resistance yang perlu kita perhatikan. Nah, potensi dari koreksi double topnya sendiri, Cardano itu bisa terkoreksi 50% dari tingkat kenaikannya dari C sama D ini. At least kalau kita mau melihat sebagai ilustrasi, kita lihat 0,5 sama 382 aja ya. Karena kalau kita tarik Fibonacci dari C ke D, di sini belum ada swing high, jadi kita belum bisa tarik, dan kita akan melihat harga 2,5 sama 2,4 ini sebagai level support dari Cardano. Tapi berhubung pada Fibonacci 0618 ini ada level resistance ya, di saat double top maka ke 0618 atau 0,5. Berhubung kalau kita lihat berdasarkan average price, di sini ada resistance, di sini resistance, di sini ada level support, di sini ada level resistance kemarin. Nah, potensinya adalah 0,5. Lalu kembali lagi reversal ke harga 3,3. Jika kita ukur berdasarkan rasio Fibonacci dan menggunakan tiang dari flag barusan itu ya, berarti potensinya adalah oke ke 1618 di harga 3,8, berarti sesuai berdasarkan analisa kita tadi ya. Overall secara keseluruhan altcoin berada pada level support, so sesuaikan berdasarkan harga entry teman-teman. Analisa Cardano dan juga Matic cukup sampai di sini. Gua akan kembali lagi update pergerakan mereka di grup Telegram. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Untuk yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja link ID-nya. Thank you very much buat teman-teman yang sudah subscribe. Sekarang udah 1420 something, tadi itu 1300 berapa ya. Massive banget berarti hari ini. Teman-teman sudah mempercayakan Crypto Hell untuk membantu teman-teman dalam menganalisa, walaupun ada 2 dislike, tapi ya nggak apa, jadi masalah lah ya. Gua Faik Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat temal. I'll see you guys on the next video. Peace out.